pembentukan LBB dan PBB sebagai pengaruh Perang Dunia dalam kehidupan politik global. Yang pertama yang akan kami bahas adalah Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa adalah wadah untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah pertentangan antar bangsa. Wadah ini juga menjadi lambang perdamaian dunia pasca Perang Dunia I. Latar belakang Liga Bangsa-Bangsa. Dalam konferensi di Paris pada tanggal 28 Juni 1919, negara-negara peserta konferensi menyepakati pembentukan sebuah lembaga yang berperan menjaga perdamaian dunia. Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengusulkan untuk mengakhiri perang dan menjamin perdamaian dunia dengan melaksanakan Peace Without Victory. Woodrow Wilson juga mengajukan 14 pasal usul yang dikenal sebagai Wilson Fortune Points. Salah satu isi usulan Woodrow Wilson tersebut adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Dan pada tanggal 10 Januari 1920, Liga Bangsa-Bangsa terbentuk. Tugas LBB antara lain melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antar negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Tujuan pembentukan LBB: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan memelihara hubungan antar bangsa. 3. Menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antar bangsa dipetuk. Kewajiban LBB: 1. Merupakan badan untuk pemeliharaan perdamaian dan menjadi badan pengawas daerah perwalian atau daerah mandat LBB. 2. Merupakan badan untuk mencegah perang dan menyelesaikan perselisihan secara damai. 3. Berusaha mengatasi masalah yang menyangkut ancaman perang. B. Perkembangan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa beranggota 28 negara sekutu dan 14 negara netral. LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantungan pada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusinya dipatuhi. Struktur organisasi LBB terdiri atas Dewan Keamanan, Sekretaris, dan Majelis Umum. Perjanjian perdamaian yang dibentuk LBB pada masa ini sebagai berikut. 1. Protokol Jenewa pada tahun 1924. 2. Perjanjian Locarno pada tahun 1925. 3. Perjanjian Kellogg-Briand pada tahun 1928. Dalam perkembangan LBB tidak menjalankan tugasnya secara efektif. Penyebab ketidakefektifan tersebut sebagai berikut. 1. Dalam melaksanakan tugasnya, LBB harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kebulatan tekad seluruh anggota. 2. LBB belum menjadi organisasi yang menyeluruh karena Amerika Serikat sebagai negara besar dan pelopor berdirinya LBB tidak menjadi anggota LBB. Akhirnya, pada tanggal 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menyepakati pembentukan Piagam Perdamaian. Dari Piagam Perdamaian inilah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terbentuk. A. Latar belakang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan pengaruh Perang Dunia II dalam kehidupan politik global. Istilah United Nations pertama kali digunakan pada tanggal 14 Agustus 1941 ketika penandatanganan Atlantic Charter oleh negara-negara sekutu. Atlantic Charter merupakan hasil dari pertemuan yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 1941 oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Pada tanggal 24 Oktober 1945, negara-negara sekutu kembali mengadakan konferensi di San Francisco. Konferensi diadakan untuk mengesahkan pembentukan PBB. Akhirnya, tanggal 24 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari berdirinya PBB.
PBB diresmikan dengan nama United Nation Organization atau UNO, atau dalam bahasa Indonesia disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya, beberapa nama negara anggota asli PBB. 1. Amerika Serikat, 2. Argentina, 3. Australia, 4. Belgia, 5. Brasil, 6. Kanada, 7. Chili, 8. Cina, 9. Kolombia, 10. Kuba. Tujuan pembentukan PBB sebagai berikut. 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Menjaga hubungan persaudaraan antar bangsa. 3. Mengadakan kerjasama internasional. 4. Menjaga pusat kegiatan yang harmonis antar bangsa dalam mencapai tujuan bersama. D. Perkembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak pembentukannya, PBB mendapat banyak konversi dan kritik. Tugas utama PBB adalah menyelesaikan masalah internasional dan menjaga perdamaian dunia. Dalam menjalankan tugasnya, PBB berpedoman pada dasar-dasar berikut. 1. Semua anggota PBB mempunyai kedaulatan yang sama. 2. Semua anggota PBB harus berusaha mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam piagam PBB dengan iktikat baik. 3. Semua anggota PBB harus menyelesaikan sengketa dan perselisihan secara damai. 4. Semua anggota PBB harus menahan diri dari ancaman atau gangguan kekerasan terhadap negara lain. 5. Semua anggota PBB harus membantu PBB dalam tindakan yang diambil sesuai piagam PBB. 6. PBB tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Hingga saat ini, keanggotaan PBB dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anggota asli dan anggota baru. Anggota asli yaitu negara-negara yang ikut dalam Konferensi San Francisco pada tahun 1945 dan menandatangani piagam PBB. Adapun anggota baru yaitu negara-negara yang tidak mengikuti Konferensi San Francisco dan tidak menandatangani piagam PBB tetapi ingin bergabung dalam PBB. Indonesia masuk menjadi anggota resmi PBB pada tanggal 28 September 1950. Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Dalam perkembangannya, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB yaitu pada tanggal 7 Januari 1965. Penyebab Indonesia keluar dari PBB adalah adanya konfrontasi dengan Malaysia. Akan tetapi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali sebagai anggota PBB.